Ekspresi kelompok Hancong berubah saat melihat lawan meluncurkan serangan gila. Mereka juga mempererat cengkraman senjata mereka. Ketika mereka siap untuk maju ke depan dan berduel dengan sosok hitam itu, Xiaoyan di depan menghentikan langkahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Energi yang tak terlihat dengan cepat menyebar saat dia mengepalkan tangannya. Segera, banyak sosok hitam yang menyerang dengan niat baku hantam di seluruh tubuh mereka tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka berubah merah. Sesaat kemudian, mereka meludahkan seteguk darah segar dan anehnya jatuh. Darah segar yang mereka keluarkan mendarat di tanah. Mereka dengan cepat berubah menjadi uap hijau yang benar-benar tersebar. Menyerang. Mata Hongmu menjadi ganas. Dia ingat instruksi dari kepala klan untuk menangkap Han Sui hidup-hidup dengan segala cara. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak keras. Teriakan itu baru saja meninggalkan mulutnya ketika Hong Li bergerak bersamanya. Mereka berubah menjadi dua sosok merah. Dog yang kuat meloncat dari tubuh mereka secara membabi buta. Dimanapun mereka lewat, Dog yang liar dan ganas akan meninggalkan dua empang yang dalam di tanah. Aura dua Do Huang datang menekan seperti badai, menyebabkan Han Sui dan yang lainnya merasakan ilusi bahwa napas mereka telah berhenti. Namun, Xiaoyan yang bak pahlawan kesorean berhenti di depan mereka. Tembakan api misterius, topan aura kayu. Dua teriakan muncul dari mulut Hong Li dan Hongmu. Segera, cahaya merah melesat seperti nyala api. Bukan kekuatan yang buruk, namun api itu tidak berguna untukku. Langkah Xiaoyan akhirnya berhenti saat dia melihat naga yang marah seperti api panas yang datang ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya dan api hijau tiba-tiba melesat keluar seperti ular api. Kedua serangan itu bertabrakan dengan ledakan. Namun, api panas yang sangat besar itu tampaknya telah bertemu dengan badai gila. Kecepatannya menjadi lambat, sementara api hijau yang bahkan sedikit kecil benar-benar menelannya dalam satu tegukan setelah melilitnya beberapa kali. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya setelah menelan serangan gabungan dari Hongmu dan Hong Li dengan cara yang sangat santuy. Api hijau di tangannya berubah menjadi petir yang melesat keluar. Segera, ekor nyala api diayunkan membentuk banyak bayangan ketika menghantam dada dua pria tua tulul itu yang tidak bisa menghindar pada waktunya. Suara ledakan terdengar saat dua pria tua tulul itu terbang mundur. Orang ini terlalu kuat. Mundur. Hong Li dan Hongmu yang terpental akibat serangan Xiaoyan berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan banyak kesulitan. Kepucatan muncul di wajah mereka. Pada saat itu, Hongmu dengan tegas menjerit keras. Ketakutan melintas di wajah Hong Li ketika dia mendengar teriakan Hongmu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Sayap Dogi muncul di punggung mereka dan mereka segera melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia melihat kedua pria tua tulul itu dengan cepat melarikan diri. Sekelompok api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya dan energi itu dengan cepat menyebar. Api yang tak terlihat itu menangkap kedua pria tua tulul itu yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Segera, tubuh mereka tiba-tiba berhenti dan seteguk darah segar keluar dari mulut mereka. Sebelum mereka sempat melarikan diri lagi, sosok Xiaoyan muncul di belakang mereka dengan cara seperti hancu. Dengan jentikan jari Xiaoyan, angin bertiup keluar dan kedua pria tua tulul itu tiba-tiba menjadi hitam. Perubahan ini terjadi sangat cepat. Han Sui dan yang lainnya bisa merasakan bahwa pemandangan di depan mereka tampak sangat kabur. Pada saat mereka pulih, dua sosok Hongmu dan Hong Li dilempar ke bawah. Mereka mendarat di bawah kaki kelompok Han Sui seperti mayat. Kemudian, konvoi itu melanjutkan perjalanan mereka setelah Xiaoyan menghabisi dua pria tua tulul itu. Kemudian Xiaoyan berkata kepada Han Sui di sampingnya yang dari tadi menatapnya, "Nona mudahan, tolong katakan apa yang ingin kamu katakan." "Panggil aku Han Sui. Aku benar-benar tidak layak dipanggil Nona muda," ucap Han Sui. Dia melirik Xiaoyan dan dengan lembut berkata, "Tidak terduga bahwa orang yang berada di ambang sakaratul maut akan benar-benar menjadi ahli hebat yang bersembunyi dengan sangat baik. Terlepas dari masalah itu, saya sangat berterima kasih kepadamu karena kamu telah menyelamatkan kami dua kali dalam perjalanan ini." "Bukan apa-apa. Kalau bukan karena bantuan kalian, kemungkinan aku sudah wassalam di padang pasir itu. Mengulurkan tangan dan menyelamatkan kalian semua adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Kamu tidak perlu berterima kasih tentang masalah ini. Saya sangat ikhlas membantu kalian." Xiaoyan melambaikan tangannya dan tertawa. Han Sui tersenyum ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Wajahnya yang biasa barbar juga menjadi murah senyum. Setelah beberapa keraguan, dia perlahan bertanya, "Apakah kamu langsung pergi begitu kita tiba di kota Tianbei?"
Seharusnya begitu kalau tidak ada masalah. Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengangguk dan menjawab. Kekecewaan melintas di mata Han Sui ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan tegas berkata, "Tuan Xiao Yan, bisakah saya meminta bantuanmu?" Masalah antara klan Han dan klan Hong. Xiao Yan bertanya dengan suara tenang. Han Sui merasa malu dan mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. "Kamu benar-benar berlebihan kepadaku. Agar klan Hong bisa mendominasi kota Tianbi selama bertahun-tahun, kekuatannya jelas tidak lemah. Bantuan apa yang bisa saya berikan dengan kekuatan saya sendiri?" ucap Xiao Yan. "Tuan Xiao Yan juga merupakan seorang alkemis kan?" Han Sui berbicara agak cemas. "Selain itu, tingkatmu kemungkinan cukup tinggi. Bahkan klan Hong kemungkinan sangat takut jika menyinggung seorang alkemis tingkat tinggi. Karena itu, jika kamu bersedia membantu kami, klan Han pasti akan menjadi sangat kuat." Xiao Yan mengangkat matanya ketika mendengar kata-kata Han Sui. Dia melihat ekspresi memohon dan kecemasan di wajah Han Sui dan tanpa sadar tertawa. Masalah ini benar-benar membuatnya sakit kepala. Bodrex obatnya. "Tuan Xiao Yan, selama kamu bersedia membantu klan Han kami, klan Han pasti akan memberimu hadiah yang sangat memuaskan. Jika kamu benar-benar berpikir itu tidak akan berhasil, saya bersedia menjadi selirmu. Tolong bantu klan Han kami." Kemerahan tiba-tiba melonjak di wajah Han Sui saat dia berbicara. Kata-kata Han Sui hampir menyebabkan Johnny Xiao Yan terbangun. Dia segera berdiri, melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan, aku sudah terbiasa sendirian dan tidak terbiasa jika seseorang mengikutiku. Aku akan memikirkan hal ini. Mari kita biarkan saja untuk saat ini. Selamat tinggal." Xiao Yan segera berbalik, membuka pintu kereta dan melarikan diri setelah mengucapkan kata-kata ini. Han Sui terkejut ketika dia melihat Xiao Yan melarikan diri dari kereta dengan cara yang sangat tulul. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Orang ini tidak buruk, tapi aku bisa mengatakan bahwa dia adalah tipe yang tidak suka dengan masalah. Apalagi kekuatan klan Hong sangat hebat. Menariknya mungkin itu semacam masalah baginya. Aku sedikit tulul. Han Sui tertawa lembut sebelum secara bertahap menjadi tenang. Dia menghela napas dan berbicara. Setelah Xiao Yan menunjukkan kekuatannya, orang-orang di konvoi memberinya penghormatan tambahan seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Meskipun Xiao Yan sudah lama memikirkan ini, dia masih tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Perubahan semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa tidak nyaman. Namun, beruntung bahwa hanya ada perjalanan singkat yang tersisa. Garis besar kota perlahan muncul di depan mata semua orang di konvoi ketika menjelang malam. Han Chong juga menghela napas lega ketika melihat kota itu. Tampaknya, dia telah melepaskan beban berat. Melihat reaksi mereka, Xiao Yan juga mengerti bahwa ini adalah kota Tianbi. Tatapan Xiao Yan perlahan melihat kota ini. Secara kebetulan, dia berhenti di samping Han Chong yang langsung menanggupkan kedua tangannya ketika dia melihat Xiao Yan mendekatinya. Kemudian Xiao Yan berkata, "Kakak Han, tidak perlu begitu sopan. Hidupku diselamatkan olehmu. Jangan panggil aku tuan. Panggil saja aku seperti yang kamu lakukan sebelumnya." "Adik Xiao Yan, kamu terlalu sopan. Dengan kekuatanmu saat ini, kemungkinan kamu akan sehat walafiat bahkan tanpa penyelamatan kami." Han Chong merasa ragu sejenak sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan merasa tak berdaya di hadapan kata-kata Han Chong. Dia menjentikkan jarinya dan pil obat mendarat di tangan Han Chong. Dia dengan lembut berkata kepada Han Chong, "Simpan pil obat ini dengan benar. Ini dapat membantu meningkatkan peluang untuk berhasil menembus kelas doang." Tubuh Han Chong tiba-tiba bergetar setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kegembiraan langsung muncul di matanya. Adik Xiao Yan, hadiah ini terlalu berharga." Han Chong berbicara dengan suara bergetar. Matanya menjadi merah karena kegembiraannya. "Apakah itu lebih berharga daripada hidupku?" Xiao Yan tersenyum dan menggoda Han Chong. "Adik Xiao Yan, apakah kamu berencana untuk pergi?" Han Chong dengan hati-hati menyimpan pil obat itu sebelum dia tiba-tiba bertanya kepada Xiao Yan. Xiao Yan terdiam sejenak setelah mendengar pertanyaan Han Chong. Dia merasa agak tidak yakin bagaimana dia harus menjawab. "Adik Xiao Yan, tidak ada yang sulit untuk dikatakan. Kamu memiliki banyak hubungan dengan klan Han kami. Namun, kamu telah menyelamatkan kami 2 kali di sepanjang perjalanan ini. Bahkan jika kamu ingin membalas budi, bantuan ini saja lebih dari cukup. Klan Hong sangat kuat. Akan sangat baik jika kamu ikut campur." Han Chong tersenyum dan berbicara setelah melihat reaksi Xiao Yan. Xiao Yan terdiam ketika mendengar kata-kata Han Chong.
Kruduk, kruduk, kruduk. Suara kaki kuda muncul dari gerbang kota di kejauhan, sementara Xiaoyan sedang mengobrol dengan Hancong. Segera, kuda itu berlari ke arah mereka. Kelompok Hancong yang sudah ketakutan sebelumnya segera mempererat cengkraman senjata di tangan mereka setelah melihat kejadian ini. Namun, sesaat kemudian, salah seorang di konvoi yang bermata tajam berkata dengan gembira, "Ini orang-orang kita." Suara kaki kuda dengan cepat berhenti di depan konvoi. Segera, sosok pria tampan melompat dari kuda. Orang ini tampaknya berusia sangat ujur. Dia mengenakan beberapa pakaian gagah dan terlihat sangat perkasa. Han Sui juga berjalan keluar dari gerbong kereta ketika dia mendengar suara kaki kuda yang muncul. Matanya berhenti sejenak pada Xiaoyan, tapi Xiaoyan tampaknya tidak merasakannya. Aduh. Melihat ini, dia hanya bisa mengelus dada, memalingkan kepalanya, dan melihat pria tampan yang turun dari kuda. Han Sui, apakah kamu baik-baik saja? Kegembiraan melonjak di mata sosok pria tampan itu ketika dia melihat Han Sui. Dia dengan cepat berjalan maju dan bertanya dengan penuh perhatian. Aku baik-baik saja, Han Sui menjawab. Sudut matanya tiba-tiba melirik Xiaoyan yang perlahan melangkah mundur. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak keras, "Berdiri di tempatmu." Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.